Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sapa, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat. Sahabat Sapa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Kita akan belajar apa itu kalor dan macam-macam perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Tahukah kalian apa itu kalor? Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dengan demikian, perpindahan kalor terjadi pada benda yang mengalami perbedaan suhu agar menjadi sama. Berikut pengaruh kalor terhadap suhu suatu zat. Jika suatu zat menyerap kalor atau panas, maka suhunya akan naik. Namun, jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhunya akan turun. Cara perpindahan kalor dari satu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya panas yang berpindah, dan juga hanya terjadi pada zat padat. Contoh perpindahan panas secara konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya ujung besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan, ganggang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Hal ini dikarenakan panas berpindah ke ganggang sendok. Contoh berikutnya adalah ketika tangan kita memegang cangkir berisi teh hangat, tangan kita tentu akan merasa panas. Hal ini dikarenakan panas yang berpindah dari air teh ke gelas. Selanjutnya adalah setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber energi panas yang berasal dari listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor ke pakaian yang kita setrika. Selanjutnya, memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam, sehingga mentega akan meleleh di wajan yang sedang dipanaskan. Cara perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Konveksi juga disebut perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat ketika kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, perpindahan panas secara konveksi juga terjadi pada peristiwa asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi selanjutnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat merupakan angin yang berhembus dari daratan ke lautan, biasanya berhembus pada malam hari. Sedangkan angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke daratan, biasanya berhembus pada siang hari. Contoh konveksi selanjutnya adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela. Contoh perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu panas matahari yang sampai ke bumi.
Meskipun jarak antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh selanjutnya adalah tubuh terasa hangat ketika di dekat api unggun. Kemudian, menghangatkan telur ayam dan bebek di bawah cahaya lampu. Serta menjemur pakaian saat matahari sedang terik. Demikian materi tentang perpindahan kalor. Jadi, panas atau kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Demikian cerita sains Sapa kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.